Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi jika mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Matius pasal 6 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Mata di sini adalah cara pandang kita tentang kehidupan. Kalau mata kita dikuasai keserakahan, maka hidup kita akan berakhir seperti Lot. Hidup di tengah-tengah tempat yang subur dan berlimpah ruah, tapi keluar dari sana tanpa bisa membawa apapun. Harta dan benda, lembu dan sapi, emas dan perak. Istri pun tertinggal di sana karena menjadi tiang garam. 2 anak yang bisa dibawa itu pun 2 anak yang moralitasnya rusak oleh pengaruh kota yang begitu menyesatkan. Kalau mata kita dikuasai oleh ketakutan, kita akan kalah sebelum bertanding seperti yang dialami oleh para pengintai tanah Kanaan. Mereka pulang dikuasai ketakutan, lalu gambaran musuh jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya, dan mereka membayangkan diri mereka menjadi begitu sangat kecil sehingga mereka mengatakan kita bagaikan belalang. Kalau mata kita dikuasai keraguan, kita akan seperti Petrus yang tenggelam di atas danau, padahal Tuhan ada di sampingnya. Tuhan yang memampukannya, ia berjalan di atas air, tetapi ia ragu berjalan bersama dengan Tuhan. Banyak cara pandang yang gelap menguasai manusia ketika kita diperhadapkan dengan pandemi yang berkepanjangan. Tidak sedikit manusia dikuasai keserakahan, menimbun alat-alat kesehatan. Sejak dari awal kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan masker, lalu kemudian sekarang muncul kesulitan-kesulitan yang baru ketika obat-obatan untuk COVID-19 sulit untuk didapatkan. Tidak peduli ada banyak orang yang membutuhkan, tidak bisa mendapatkannya karena keserakahan kita. Tidak sedikit yang dikuasai ketakutan sehingga muncul pelbagai histeria sosial di tengah masyarakat yang membuat perilaku manusia menjadi tidak manusiawi, menjadi aneh, sebab manusia bisa menjadi sangat tidak rasional. Pandemi yang kita hadapi memang berat dan tidak mudah, tapi bukan berarti pandemi boleh membuat perilaku kita berubah menjadi perilaku seperti seekor binatang yang menakutkan dan mengerikan. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memperhatikan cara pandang kita semua. Sebab ini yang akan menentukan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sebagai citra Allah yang penuh kasih, citra Allah yang penuh dengan penerimaan, penuh dengan pengampunan, ataukah kita hidup seperti serigala, binatang buas yang siap membinasakan siapa saja. Apabila mata kita dipenuhi oleh kasih dan memandang pandemi yang berkepanjangan sebagai sebuah tantangan untuk menebar kasih, maka begitu banyak yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah dalam kehidupan sekarang ada banyak anggota masyarakat yang sakit yang membutuhkan plasma darah dari setiap orang yang telah mengalami kesembuhan? Jadi kalau kita Tuhan perkenankan mengalami kesembuhan dari sakit COVID-19, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk menyembuhkan orang lain. Ketika kita terpanggil untuk berbagi plasma dengan mereka yang golongan darah dan resusnya sama. Bukankah banyak orang dalam kehidupan ini pada saat ini penghasilannya menurun dan ia tidak punya cadangan keuangan yang memadai, tidak punya cadangan keuangan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari, sementara di sisi yang lain ada begitu banyak orang yang
membuang percuma makanan mereka karena mereka tidak menghabiskannya? Bukankah apabila sebelum kita makan, kita menyisihkan beras kita, sebelum kita makan, kita menyisihkan lauk kita, dan kita makan secukupnya, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita tentu akan mencukupkan mereka yang berkesusahan. Mari kita bersihkan mata kita dari cara pandang yang dikuasai ketakutan, cara pandang yang dikuasai keserakahan, cara pandang yang ditopang kesombongan, dan diganti dengan cara pandang Kristus yang penuh kasih, yang selalu tergerak dengan mereka yang buta, yang timpang, yang lumpuh, dan yang tidak berdaya. Dan kehadiran Kristus bukan saja mengenyangkan, bukan saja menyembuhkan, bukan saja mencelikan, tetapi kehadiran Kristus membuat mereka memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Selamat membersihkan cara pandang kita, dan biarlah Tuhan yang anugerahkan kita semua cara pandang Kristus terhadap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.